Selamat pagi, Ibu Nining. Saya Ellen dari batch 8 Pasca Sarjana. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan apa yang saya analisa dari sebuah publikasi eh, yang dipublikasikan pada tahun 2019 oleh Kyung Gyur Lee dan Hoon Lee, yaitu berjudul Traditional Costume Experience at a Cultural Heritage Festival. Nah, di sini sesuai sama nama penulisnya, penelitian ini dilakukan di Korea dan mengusung salah satu tradisional kostum Korea yang sangat terkenal yaitu hanbok. Nah, yang mendasari adanya penelitian ini adalah pertama-tama karena hanbok ini menjadi salah satu atraksi yang booming dari Korea itu sendiri. Pada tahun kenapa kok bisa booming? Karena pada tahun 2008 Korean Cultural Heritage Administration ini membuat suatu cultural program yaitu festival di mana di festival ini orang-orang tuh menggunakan hanbok. Nah, hal ini tuh pecah di tahun 2016 di mana ada 288.570 visitor yang datang ke Gyeongbokgung Palace. Ini adalah istana yang digunakan untuk melaksanakan festival-festival yang menggunakan hanbok ini. Nggak cuma di satu area, tapi ada beberapa palace yang digunakan untuk adanya festival tahunan ini. Nah, peningkatan pesat ini pada tahun 2016 itu sangat terlihat jelas signifikan dari tahun sebelumnya yang cuma 3.699 visitor. Jadi peningkatan sekitar 285.000 visitor ya dalam waktu 1 tahun itu wow sekali. Nah, melihat fenomena yang signifikan terlihat jelas peningkatannya ini, akhirnya penelitinya itu mau menginvestigasi apa sih eh, dampak dari menggunakan hanbok di festival terhadap kepuasan pengunjung yang mengunjungi festival ini. Nah, lebih lanjut lagi dan lebih detail lagi, gapnya ada dua, yaitu empirical dan theoretical. Empirical ini uh, ada peningkatan drastis kan dalam waktu 1 tahun, sehingga hal ini cukup aneh karena hanbok di Korea itu tidak wajib, bukan pakaian wajib yang digunakan seperti sari di India atau seperti di Bali di mana ada 1 hari yang seluruh orang Bali itu menggunakan pakaian adat Bali. Bahkan hanbok ini nggak nyaman dipakai, panas, tebal, tapi tetap populer di sosial media juga, bahkan mendunia, internasional. Nah, dari sisi teoritis, topik ini tuh masih niche, masih sedikit sekali scholars ataupun akademisi yang meneliti konsep-konsep penggunaan pakaian tradisional dalam sebuah festival. Adapun penelitian tentang Heritage Festival itu lebih general tentang Heritage Festival itu sendiri, tidak spesifik ke pengaruh komponen-komponen di dalamnya. Lalu untuk metodologinya, jadi penelitinya itu mengambil data dari 3 area. Dari Royal Culture Festival, ini nama festivalnya. Nah, dia mengambilnya ada perbedaan waktu ya, berbeda tahun bahkan di tahun 2017 dan 2018. Periode pengambilan datanya kurang lebih 1 minggu dan mereka menyebarkan 400 kuesioner. Dari 400 kuesioner yang disebarkan itu, yang selesai diisi ada 379 dan yang akhirnya dipakai ada 374 yang valid untuk digunakan. Sehingga usable data rate-nya itu 93,5%. Dianalisis menggunakan SPSS dan dijelaskan secara deskriptif. Plus ada faktor analisis juga yang dikemukakan seperti pada gambar di sebelah kanan. Analisisnya menggunakan multiple regression untuk menilai experience selama berfestival dan festival satisfaction itu sendiri. Nah, penelitian ini tuh secara kuesioner dilakukan 2 tahap. Tahap pertama yaitu untuk testing apa pengaruhnya dari festival experience ke festival satisfaction, dan yang kedua apa pengaruh mediasi dari hanbok experience ini terhadap hubungan festival experience dan festival satisfaction.
Nah, alat ukur yang digunakan itu mengadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya dan ada 19 item yang ditanyakan. Nah, pada hasilnya yang pertama kali kan dites untuk dimensi festival experience terhadap festival satisfaction. Dari kelima dimensi ini, yang mana artinya satu persatu adalah playfulness ini gimana orang tuh merasakan euforia, terasa senang sekali seperti anak kecil yang bermain, menggebu-gebu rasa seperti itu. Escape itu merasa seperti berada di suatu suasana dunia lain lah ibaratnya. Lalu togetherness merasa persaudaraan kebersamaan dengan orang-orang di sekitar. Lalu sacredness itu perasaan ini adalah suatu festival yang sakral yang dilakukan di palace. Lalu placeness ini berbicara tentang tempat, bagaimana tempat itu didesain, didekor untuk sedemikian rupa itu menyerupai tempat yang sangat mencerminkan sangat berdampak pada experience orang itu. Bagaimana mereka melihat place itu dan menikmatinya. Nah, ini dari kelima hal ini yang paling berdampak terhadap festival satisfaction adalah escape. Di mana orang itu kalau pergi ke suatu festival dan merasakan pengalaman di suatu festival itu mereka unsur berada di dunia lain, maksudnya out of this world, itu akan sangat mempengaruhi festival satisfaction. Semakin didesain kalau itu tidak out of the box, itu out of the box seperti out of space atau berada di dunia lain gitu ya, itu akan semakin berpengaruh terhadap kepuasan seseorang. Karena festival ini suatu hal yang bukan terjadi tiap hari, tapi setahun sekali bahkan, dan itu meninggalkan kenangan, bahkan kepuasan. Terlihat dari ini hubungan yang mengindikasikan angkanya paling besar dari escape ke festival satisfaction. Factor loadings. Nah, visitor who wear hanbok are likely to have an escape from their daily routine, to feel togetherness with other participants, and to experience sacredness and places at the royal palace. Singkatnya seperti itu. Lalu di tahapan kedua mengetes nih, apakah hanbok experience ini akan mempengaruhi festival experience terhadap satisfaction. Ternyata handbook experience ini mempengaruhi 5 dimensi ini secara signifikan, namun tidak mempengaruhi playfulness. Jadi tidak ada euforia yang gimana-gimana signifikan mempengaruhi festival experience hingga meningkatkan festival satisfaction itu sendiri. Nah, secara implikasinya dari sudut pandang saya sebagai penganalisa, kalau Korea ini yang satu negara yang punya hanbok sebagai satu traditional kostum yang mereka aja bisa terkenal secara internasional, kenapa kita orang Indonesia ini belum bisa mempopulerkan pakaian kita yang sangat beraneka ragam? Ya, meskipun batik sudah terkenal secara internasional ya, namun belum sampai orang-orang tuh datang dan menggunakan pakaian adat kita itu seperti orang menggunakan hanbok foto-foto, lalu kental sekali gitu loh. Karena orang merasa ini sacred, wah ini one in lifetime experience. Menurut saya seperti itu sih implikasi yang dapat saya pelajari dari analisa jurnal ini. Untuk kelebihannya sendiri, penelitian ini cukup signifikan membahas festival dari sudut pandang kepuasan dan digabungkan dengan culture, karena bagaimanapun unsur tourism, pariwisata, terlebih lagi event itu seharusnya kental dengan budaya, karena festival itu marketnya tidak hanya nasional namun juga bisa internasional. Salah satu brand activation atau apa ya, kalau negara mungkin country branding itu bisa tersalurkan dengan cepat melalui festival-festival seperti ini. Itu kelebihannya. Namun kelemahannya tidak dijabarkan secara jelas. Kenapa setiap dimensi ini signifikan? Kenapa handbook itu tidak signifikan berpengaruh terhadap playfulness? Karena mungkin kuantitatif bersifat melihat, menjelaskan sesuai data dan tidak menjurus ke dalam seperti kualitatif. Mungkin hal ini mengkaji tiap alasan di balik adanya data signifikan dan tidak ini bisa menjadi penelitian lanjutan untuk tahun-tahun ke depannya mengenai cultural traditional costume terhadap festival. Sekian dari saya, terima kasih.